Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ini adalah subbab terakhir dari bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini mengenai keberagaman flora dan fauna. Oke anak-anak, di Indonesia itu mempunyai keanekaragaman flora dan fauna, atau bisa juga disebut keanekaragaman hayati. Jumlahnya itu sangat besar, sangat banyak ya. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia ini ada di peringkat ketiga di seluruh dunia, setelah Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jadi bisa kalian bayangkan ya, peringkat ketiga di seluruh dunia. Artinya flora dan fauna di Indonesia itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Yang meliputinya itu adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Oke. Ibu akan bahas mengenai flora ya. Flora itu tumbuhan. Karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur itu berbeda-beda. Kalian bisa lihat tabel yang ada di sana, ada Indonesia bagian Barat dan ada Indonesia bagian Timur. Jika di Indonesia bagian Barat, jenis-jenis merantinya itu banyak ya. Kemudian banyak juga jenis rotan, namun tidak terdapat hutan kayu putih. Kemudian jenis tumbuhan matoanya sedikit, tumbuhan sagunya sedikit, tapi jenis nangkanya itu banyak. Nah, kalau di Indonesia bagian timur, jenis meranti-merantiannya itu sedikit, kemudian tidak ada jenis rotan, tapi punya hutan kayu putih. Kemudian ada juga berbagai jenis tumbuhan matoa, kemudian banyak terdapat tumbuhan sagu, kemudian tidak ada jenis nangka. Kalian bisa lihat salah satu gambar di bawahnya ya. Dari kiri itu, pojok kiri itu adalah contoh tumbuhan meranti. Kemudian ada rotan, ada kayu putih, kemudian itu yang seperti anggur ya, itu adalah tumbuhan matoa. Nah, itu biasanya ada di paling banyak itu terdapat di Papua. Kemudian ada juga tumbuhan sagu. Jadi kalau di wilayah Indonesia Timur itu biasanya banyak orang yang makanan pokoknya itu bukan nasi, tapi makanan pokoknya itu berupa sagu ya. Bahkan kalau di Papua itu biasanya ulat sagunya itu bisa dikonsumsi juga, bahkan ketika ulat sagunya itu masih dalam keadaan hidup. Nanti kalian boleh searching sendiri ya. Dan kemudian di gambar terakhir pojok kanan itu adalah jenis nangka. Kemudian persebaran faunanya ya, kalau tadi flora tumbuhan, sekarang ini mengenai fauna atau hewan. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak, yaitu bagian barat, tengah, dan juga bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia Barat dengan tengah itu dinamakan garis Wallace. Kalian bisa sambil melihat gambarnya ya. Garis Wallace itu garis yang memisahkan fauna di bagian barat dengan tengah. Sedangkan fauna di bagian tengah ke timur itu dinamakan dengan garis Weber. Ya, itu adalah persebaran fauna. Dan ada juga fauna Indonesia Tengah atau juga disebut sebagai fauna peralihan.
Nah, fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna di Asia, sehingga disebutnya itu sebagai tipe Asiatis atau Asiatik. Kalau fauna di bagian timur, cirinya itu tipenya itu mirip dengan fauna yang ada di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis atau Australik. Sedangkan fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun fauna Australis. Jadi fauna di bagian tengah ini punya cirinya masing-masing, punya tipenya tersendiri. Sehingga kalau di Indonesia disebutnya itu fauna endemis. Oke, fauna Indonesia di bagian barat. Ya, ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ini ada beberapa gambar contoh fauna yang ada di bagian barat. Biasanya banyak mamalia besar yang ada di sini ya, seperti gajah, kemudian badak bercula satu, kemudian ada terenggiling, kemudian ada biawak, ada burung hantu, lumba-lumba, kemudian burung merak, dan masih banyak yang lainnya. Ibu hanya memberikan beberapa contohnya saja. Kemudian di fauna Indonesia bagian tengah ini mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Contohnya di sana ada kakak tua Nuri ya. Kemudian ada kuskus, ada ular ya. Kemudian masih banyak lagi ya, ada maleo, kemudian juga ada burung dewata, mandar, itu masih banyak lagi. Kemudian fauna Indonesia bagian timur ini mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ini ada beberapa contohnya, ada kelelawar, ada juga walabi ya. Walabi itu seperti kanguru lagi ya kalau kalian searching. Kemudian ada juga burung cendrawasih, kemudian ada juga raja udang. Burung raja udang itu di gambar paling bawah di pojok sebelah kiri. Nah, itu adalah burung raja udang. Kemudian ada landak irian, kemudian ada juga namudur. Ya, itu beberapa fauna di bagian timur. Oke, anak-anak, itu adalah materi terakhir di bab 1. Insya Allah untuk pekan depan kalian akan melaksanakan penilaian harian 1. Mudah-mudahan video dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan sekarang itu menjadi ilmu baru untuk kalian dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.